Selamat datang di cerita malam ini. Kali ini kita akan menjelajahi sebuah legenda urban yang telah mengusik banyak hati dan pikiran di sepanjang jalur Pantura. Di tengah kegelapan malam yang menyelimuti jalanan, cerita ini mengungkap misteri sebuah bus tua yang dikenal dengan sebutan bus hantu Pantura. Konon bus ini hanya muncul di malam-malam tertentu, dan kemunculannya selalu diiringi oleh kengerian yang menakutkan. Berikut ini adalah kisahnya. Cerita ini dimulai dengan perjalanan seorang mahasiswa bernama Randy yang baru saja menyelesaikan ujian di kota besar. Kelelahan dan kepenatan perjalanan membuat Randy memilih untuk naik bus malam dari terminal yang sepi. Malam itu, suasana sangat tenang. Hanya ada beberapa penumpang yang tersebar di kursi-kursi bus yang usang. Saat bus melaju menembus kegelapan jalur Pantura, Randy merasa nyaman dan memutuskan untuk tidur sebentar. Namun, saat terbangun, suasana bus telah berubah drastis. Bus yang tadinya penuh dengan lampu neon dan suara mesin yang berisik ini berubah menjadi suasana yang dingin dan mencekam. Randy melihat sekeliling dan menyadari bahwa bus tersebut kini tampak tua dan berdebu. Semua penumpang di dalam bus tampak seperti patung, tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara. Lampu-lampu di bus berkedip-kedip dengan cahaya redup yang menambah suasana horor. Ketika Randy mencoba untuk bangkit dari kursinya, dia merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Bus ini tidak hanya terlihat seperti dari masa lalu, tapi juga terasa seperti terjebak dalam waktu dan ruang yang berbeda. Ketegangan mulai merayapi setiap bagian tubuhnya saat dia menyadari bahwa bus ini mungkin adalah bagian dari legenda yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita. Randy merasa jantungnya berdebar kencang saat bus terus melaju dengan kecepatan yang tidak wajar. Ia memeriksa jam di ponselnya, tapi jam itu tidak menunjukkan waktu yang benar, malah bergerak dengan lambat. Suara mesin bus bergema dalam kegelapan malam, menciptakan suasana yang sangat berbeda dari sebelumnya. Suasana dalam bus semakin aneh. Suara bisikan lembut dan dingin seolah menembus dinding bus, meski tidak ada penumpang yang berbicara. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan ketakutannya, Randy memutuskan untuk menjelajahi bus. Langkahnya berat karena lantai bus terasa dingin dan kaku di bawah kakinya. Saat ia berjalan di lorong, ia melihat penumpang-penumpang yang duduk dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka sedang berada dalam keadaan trans atau tidak menyadari keberadaannya. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian yang sudah usang, seperti pakaian yang sudah lama ditinggalkan. Ketika ia melintas di depan seorang wanita tua yang duduk di kursi, Randy merasa seperti wanita itu mengawasinya dengan tatapan tajam, meski wajahnya tampak seperti patung. Randy kembali ke kursinya dengan cepat dan mencoba untuk berpikir jernih. Ia tahu bahwa bus ini seharusnya tidak seperti ini. Beberapa menit kemudian, bus melaju melalui jembatan yang panjang dan gelap. Saat itu, lampu-lampu di luar bus menyala sesaat, memperlihatkan bayangan-bayangan aneh yang melintas dengan cepat. Suara berdesis aneh muncul dari bagian belakang bus, seolah-olah ada sesuatu yang meronta di dalam ruang mesin. Randy merasakan angin dingin yang tiba-tiba bertiup dari arah jendela yang seharusnya tertutup rapat. Ketika ia kembali ke kursinya, dia memperhatikan bahwa tidak ada yang berubah dari penumpang lainnya. Mereka tetap diam, menatap ke depan dengan ekspresi yang sama sekali tidak berubah. Randy merasa terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tidak bisa ia lupakan, dan setiap detik berlalu seperti berjam-jam. Ketika bus berbelok tajam ke sebuah jalan kecil yang sepi, Randy mulai merasa bahwa ia mungkin tidak akan pernah keluar dari situasi ini. Mungkin, bus ini bukan hanya kendaraan yang mengantarkan penumpang, tetapi juga sebuah penjara yang tidak bisa ia lari dari. Randy merasa terjebak dalam situasi yang semakin mencekam. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang terjadi dengan bus dan penumpangnya. Dengan hati-hati, ia melangkah ke depan bus menuju ruang pengemudi. Setiap langkahnya menambah ketegangan yang sudah membuatnya gelisah. Ketika Randy mendekati ruang pengemudi, ia melihat pintu yang biasanya tertutup rapat, kini terbuka sedikit.
Randy mengambil napas dalam-dalam dan mendorong pintu dengan lembut. Di dalam ruang pengemudi, ia melihat seorang pria tua yang mengenakan seragam bus usang, duduk dengan tenang di kursinya. Pria itu memiliki wajah yang sangat pucat dan keriput, seolah-olah sudah sangat lama tidak terkena sinar matahari. Namun, matanya tampak tajam dan penuh dengan kebijaksanaan yang menakutkan. "Selamat malam," kata Randy, berusaha untuk terdengar tenang. "Ada yang bisa saya bantu? Saya merasa tidak nyaman dengan perjalanan ini." Pria pengemudi itu tidak menjawab. Ia hanya terus menatap lurus ke depan, seperti tidak mendengar apa yang Randy katakan. Randy merasa semakin tidak nyaman. Dia melihat bahwa di ruang pengemudi, semua instrumen dan kontrol bus terlihat usang dan tidak berfungsi dengan baik. Banyak indikator yang berkedip-kedip secara acak, dan jarum-jarum di panel kontrol bergerak dengan cara yang tidak wajar. Merasa tidak mendapatkan respon, Randy mencoba untuk memeriksa lebih dekat. Namun, saat ia melangkah maju, tiba-tiba ruang pengemudi dipenuhi dengan kabut tebal yang datang entah dari mana. Kabut itu mengisi ruangan dengan cepat, membuat Randy hampir tidak bisa melihat apa-apa. Ia merasakan angin dingin yang semakin menyengat kulitnya. Dalam keadaan panik, Randy mundur dan berusaha untuk kembali ke kursi, hanya untuk melihat bahwa kabut yang sama mulai merembes ke seluruh bus. Randy menyadari bahwa ia mungkin tidak hanya menghadapi bus yang aneh, tetapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Saat kabut mulai menghilang, Randy melihat bahwa pria pengemudi itu masih duduk di kursinya, tetap tidak bergerak dan tidak berbicara. Randy merasa putus asa dan mencoba untuk mengingat jalan keluar dari bus ini sebelum kegelapan malam dan suasana bus yang menakutkan menguasai dirinya sepenuhnya. Dengan perasaan takut yang menggerayangi, Randy kembali ke kursinya dengan cepat. Kabut yang telah mengisi ruang bus perlahan-lahan menghilang, namun ketegangan tetap terasa di udara. Ia menyadari bahwa setiap detik yang berlalu di bus ini semakin membuatnya merasakan kengerian yang mendalam. Randy mulai merasa bahwa bus ini bukan hanya kendaraan, tetapi juga sebuah jembatan menuju dimensi yang tidak dapat dipahami. Saat ia mencoba untuk menenangkan dirinya, Randy mendengar suara-suara aneh dari bagian belakang bus. Suara itu terdengar seperti bisikan lembut yang saling berbisik, namun tidak ada penumpang yang bergerak atau berbicara. Randy memutuskan untuk memeriksa sumber suara tersebut. Dengan hati-hati, ia berjalan melewati deretan kursi yang kosong, menatap wajah-wajah pucat para penumpang yang tidak bergerak. Suara-suara itu semakin jelas dan terasa semakin dekat. Ketika ia sampai di kursi belakang, Randy melihat seorang wanita muda yang duduk sendirian dengan ekspresi penuh ketakutan. Wanita itu mengenakan pakaian yang terlihat seperti dari beberapa dekade yang lalu, dan wajahnya tampak seolah-olah dia sedang dalam keadaan sangat bingung. Randy mencoba untuk berbicara dengannya, tetapi wanita itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong dan tidak menjawab. Suara bisikan di sekelilingnya semakin keras, seolah-olah penumpang-penumpang lain mulai berbisik satu sama lain tentang sesuatu yang menakutkan. Randy berusaha mendekat dan bertanya pada wanita itu, tetapi tiba-tiba, wanita itu menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan kursinya kosong dan dingin. Randy terkejut dan mundur beberapa langkah, merasakan hawa dingin yang menggelitik di kulitnya. Saat itu, suara bisikan berubah menjadi jeritan samar yang menembus dinding bus. Ia merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang nyata, dan setiap penumpang di bus ini sepertinya memiliki cerita dan takdir yang sama. Sementara itu, bus terus melaju dengan kecepatan yang tidak berkurang, menembus kegelapan malam yang semakin dalam. Randy mulai merasakan bahwa bus ini mungkin memiliki tujuan yang sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Hantu-hantu penumpang ini tampaknya terjebak dalam bus ini, dan Randy tidak tahu bagaimana dia bisa keluar dari situasi ini. Dia harus mencari cara untuk mengatasi teror ini dan menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Randy merasa terjebak dalam situasi yang semakin membingungkan dan menakutkan. Ia tahu bahwa bus ini bukanlah bus biasa, dan segala sesuatunya tampak melawan logika. Rasa penasaran dan keputusasaannya mendorongnya untuk mencari tahu lebih banyak tentang bus ini dan mengapa semua penumpangnya terjebak dalam keadaan yang mencekam.
Dengan langkah yang hati-hati, Randy melanjutkan penyelidikannya. Ia memutuskan untuk memeriksa area sekitar bus yang tidak biasa, seperti ruang penyimpanan barang dan bagian bawah bus. Ketika ia membuka pintu ruang penyimpanan, ia disambut oleh aroma lembab dan debu yang sangat kuat. Di dalamnya, ia menemukan beberapa barang pribadi yang tampaknya sudah lama tidak digunakan, koper-koper tua, pakaian yang kusut, dan foto-foto yang usang. Di salah satu sudut, ia menemukan sebuah buku catatan tua yang tergeletak di antara barang-barang lainnya. Randy membuka buku catatan itu dengan hati-hati. Halaman-halaman buku dipenuhi dengan tulisan tangan yang hampir tidak bisa dibaca, tetapi beberapa halaman menunjukkan sketsa bus dan tulisan yang tampaknya seperti catatan perjalanan. Di salah satu halaman, Randy menemukan catatan yang berbunyi, "Jika kami terjebak dalam perjalanan yang tidak pernah berakhir. Setiap malam, kami berusaha untuk mencari jalan keluar, tetapi bus ini selalu membawa kami kembali ke tempat yang sama. Kami tidak bisa keluar, dan kami tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi." Randy merasakan ketegangan yang meningkat saat membaca catatan itu. Hal ini menjelaskan bahwa penumpang-penumpang lain mungkin sudah lama terjebak dalam bus ini, dan mereka tidak bisa melarikan diri dari nasib mereka. Randy juga menemukan beberapa nama dan tanggal yang tertera di dalam buku, yang tampaknya berkaitan dengan kejadian-kejadian misterius di jalur Pantura. Saat Randy menutup buku catatan itu, ia merasa bahwa bus ini mungkin lebih dari sekadar sebuah kendaraan. Mungkin ini adalah sebuah entitas yang memiliki kekuatan untuk mengunci jiwa-jiwa yang terjebak di dalamnya. Ia harus segera menemukan cara untuk menghentikan siklus ini dan mencari jalan keluar sebelum dirinya juga terjebak selamanya. Dengan informasi baru yang didapat dari buku catatan, Randy merasa sedikit lebih siap menghadapi situasi yang semakin menakutkan. Namun, ketidakpastian masih mengganggu pikirannya. Ia tahu bahwa bus ini mungkin adalah penjara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Untuk mencoba mendapatkan petunjuk lebih lanjut, Randy memutuskan untuk berbicara dengan penumpang-penumpang lainnya, meskipun ia tidak yakin apakah mereka benar-benar bisa berinteraksi. Randy kembali ke kursinya dan mengamati penumpang-penumpang yang tersisa. Ia melihat seorang pria tua dengan wajah suram duduk di kursi dekat jendela, matanya menatap kosong keluar. Randy mendekati pria tua itu dan mencoba berbicara. "Pak, bisa tolong beritahu saya apa yang sebenarnya terjadi di bus ini? Bagaimana kami bisa keluar?" Pria tua itu berbalik perlahan dan menatap Randy dengan mata yang tampak kosong dan tidak berwajah. Tanpa kata, pria itu mengeluarkan sebuah kunci dari saku bajunya dan meletakkannya di atas kursi sebelahnya. Kunci itu terlihat sangat kuno dan berkarat, seolah-olah sudah ada di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Randy terkejut dan mengambil kunci itu dengan hati-hati. Saat ia memegang kunci tersebut, ia merasakan hawa dingin yang menyentuh tangannya, dan seketika itu juga, bus tampak bergetar. Randy merasa bahwa kunci ini mungkin memiliki hubungan dengan cara untuk melarikan diri dari bus. Dengan penuh harapan, ia mencari tahu di mana kunci ini mungkin digunakan. Ia memutuskan untuk memeriksa bagian belakang bus yang sebelumnya tampaknya tidak terlalu penting. Ketika Randy tiba di bagian belakang bus, ia menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik beberapa kotak barang. Pintu itu tampak sangat tua dan tertutup rapat. Dengan gemetar, Randy memasukkan kunci yang baru ditemukan ke dalam lubang kunci dan memutarnya. Pintu itu terbuka dengan suara berderit yang mengerikan, memperlihatkan tangga sempit yang mengarah ke bawah. Randy merasa campur aduk antara rasa takut dan harapan. Ia harus turun ke bawah untuk menemukan apa yang tersembunyi dan mungkin menemukan jalan keluar dari penjara bus ini. Randy turun perlahan-lahan melalui tangga sempit yang mengarah ke bawah. Setiap langkahnya terasa berat dan bergetar, seolah-olah tangga itu sudah lama tidak digunakan. Udara di bawah terasa lembab dan dingin, dan suasana menjadi semakin mencekam. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan di bawah sana, tetapi ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan jalan keluar dari bus yang terkutuk ini. Saat Randy mencapai dasar tangga, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan gelap yang tampaknya tidak pernah terkena cahaya matahari.
Ruangan ini dipenuhi dengan barang-barang yang terlihat seperti dari era yang berbeda, kardus-kardus tua, perabotan usang, dan berbagai barang yang tampaknya tidak berguna. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah meja kecil yang tertutup dengan debu tebal. Di atas meja itu, terdapat sebuah kotak kayu tua yang terlihat sangat kuno. Randy mendekati meja dan membuka kotak kayu tersebut dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan beberapa benda aneh. Sebuah foto yang sudah usang, beberapa kunci lain yang tampaknya memiliki bentuk yang berbeda-beda, dan sebuah surat yang ditulis tangan dengan tinta pudar. Randy mengambil surat itu dan membacanya dengan seksama. Surat tersebut berisi pesan yang tampaknya ditujukan kepada seseorang yang terjebak dalam situasi yang sama. Jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah terjebak seperti kami. Bus ini tidak hanya membawa penumpang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga membawa jiwa-jiwa yang tidak bisa pergi. Kami sudah mencoba berbagai cara untuk melarikan diri, tetapi setiap kali kami merasa dekat, bus ini akan membawa kami kembali ke sini. Satu-satunya harapan adalah menemukan kunci utama yang dapat membuka pintu keluar dari dunia ini. Randy merasa ngeri membaca pesan tersebut, tetapi juga mendapatkan dorongan baru. Ia harus menemukan kunci utama yang disebutkan dalam surat itu. Mungkin kunci tersebut tersembunyi di salah satu barang di ruangan ini. Dengan semangat baru, Randy mulai mencari lebih teliti di antara barang-barang yang ada, berharap menemukan petunjuk yang bisa membantunya melarikan diri dari bus ini. Tiba-tiba, ia mendengar suara berderak yang berasal dari salah satu sudut ruangan. Randy berbalik dan melihat sebuah lorong sempit yang muncul dari balik tumpukan barang. Ia merasa bahwa lorong itu mungkin adalah jalur menuju jawaban atas teka-teki yang sedang dihadapinya. Dengan hati-hati, Randy memasuki lorong tersebut, merasa semakin dalam terjerat dalam misteri bus ini. Randy melangkah perlahan memasuki lorong sempit yang baru saja muncul. Lorong itu gelap, dengan dinding yang terbuat dari batu kasar yang tampak sudah lama tidak dirawat. Udara di sini terasa lebih dingin dan lembab daripada sebelumnya, dan setiap langkah yang diambil Randy diiringi oleh suara gema yang misterius. Lorong ini terasa seperti terowongan waktu, membawa Randy ke dalam suasana yang semakin mencekam. Setelah beberapa menit berjalan, Randy tiba di sebuah pintu tua yang tampaknya sangat berbeda dari pintu yang ada di bus. Pintu ini terbuat dari kayu yang sudah lapuk dan berderit saat Randy mencoba membukanya. Dengan susah payah, pintu itu akhirnya terbuka, mengungkapkan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan barang-barang aneh dan jimat-jimat kuno. Ruangan itu tampak seperti sebuah altar atau tempat pemujaan, dengan berbagai simbol yang tidak bisa dikenali oleh Randy. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja yang dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala dengan cahaya yang bergetar. Di atas meja, Randy melihat sebuah kunci besar yang terbuat dari logam hitam. Kunci itu tampak sangat berbeda dari kunci-kunci yang sebelumnya ia temukan, dan ada sesuatu yang sangat menonjol tentangnya. Randy merasa bahwa kunci ini mungkin adalah kunci utama yang disebutkan dalam surat. Namun, saat Randy mendekati meja untuk mengambil kunci, suasana di ruangan tersebut berubah dengan cepat. Lilin-lilin mulai bergetar hebat, dan ruangan dipenuhi dengan suara gemuruh yang menggelegar. Randy merasa seolah-olah dinding ruangan mulai bergerak, dan suasana semakin menakutkan. Tiba-tiba, ia melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak di dinding, seolah-olah sedang menonton dan mengawasi gerak-geriknya. Randy tidak memiliki pilihan lain selain mengambil kunci tersebut. Dengan tangan yang gemetar, ia meraih kunci besar dan segera meninggalkan ruangan. Saat ia berlari kembali ke lorong, suara gemuruh semakin keras, dan lilin-lilin di ruangan itu padam satu persatu. Randy merasakan tekanan yang semakin berat di dadanya, seolah-olah bus dan tempat-tempat di dalamnya sedang berusaha untuk menahannya agar tidak keluar. Saat Randy kembali ke tangga, ia merasa bahwa bus mungkin sudah memulai perjalanan baru. Ia harus segera kembali ke bus dan mencoba menggunakan kunci utama untuk membuka pintu keluar yang mungkin bisa membebaskannya dari teror ini. Dengan tekad yang semakin kuat, Randy bergegas menuju bus, berharap bahwa kunci ini benar-benar akan membawanya ke jalan keluar dari kegelapan yang mengelilinginya. Randy dengan cepat naik kembali ke dalam bus,
memegang erat kunci besar yang baru saja ia temukan. Suasana di dalam bus semakin tegang, dan kabut gelap kembali menyelimuti ruang di sekitar. Randy merasa bahwa waktu untuk melarikan diri semakin menipis. Ia tahu bahwa konfrontasi dengan bus dan semua makhluk gaib di dalamnya tidak bisa dihindari lagi. Saat ia melangkah ke dalam bus, Randy melihat bahwa suasana di dalam bus semakin kacau. Penumpang-penumpang yang sebelumnya diam, kini mulai bergerak dengan cara yang aneh, seolah-olah mereka sedang menari dalam sebuah ritual gelap. Suara bisikan kembali memenuhi udara, dan setiap wajah penumpang tampak semakin menakutkan. Randy merasa seperti sedang dikelilingi oleh entitas yang tidak bisa dijelaskan, dan ia harus segera menemukan cara untuk mengakhiri teror ini. Dengan kunci utama di tangannya, Randy mencari pintu yang mungkin bisa menjadi jalan keluar. Ia mengingat pintu kecil yang ditemukan di bagian belakang bus. Pintu itu mungkin adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Ketika ia tiba di pintu tersebut, ia merasa getaran dan tekanan yang semakin meningkat, seolah-olah bus ini tahu bahwa ia sedang berusaha untuk melarikan diri. Randy memasukkan kunci besar ke dalam lubang kunci dengan tangan gemetar. Kunci itu berputar dengan perlahan, dan suara berderit dari pintu semakin keras. Dengan sebuah dorongan terakhir, pintu terbuka, mengungkapkan sebuah lorong yang lebih terang dan lebih menyilaukan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Cahaya dari lorong ini tampak seperti cahaya harapan, dan Randy merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri. Namun, sebelum Randy bisa memasuki lorong, ia merasakan sebuah kekuatan yang sangat kuat menariknya kembali ke dalam bus. Suara teriakan dari penumpang-penumpang gaib semakin keras, dan suasana di dalam bus menjadi semakin kacau. Randy harus melawan kekuatan tersebut dengan segala kekuatan yang dimilikinya, sambil terus berusaha untuk melangkah ke lorong. Dengan semua kekuatan dan tekad yang tersisa, Randy akhirnya berhasil melangkah ke dalam lorong dan menutup pintu di belakangnya. Lorong tersebut terasa seperti sebuah terowongan yang membawa menuju cahaya terang, dan Randy merasa bahwa ia akhirnya menemukan jalan keluar dari kegelapan yang menyelimutinya. Randy melangkah maju melalui lorong yang terang, merasakan cahaya semakin menyilaukan seiring dengan setiap langkahnya. Lorong ini terasa panjang dan membingungkan, tetapi cahaya di ujungnya memberikan rasa harapan yang kuat. Ia terus bergerak, menepis rasa lelah dan ketegangan yang mengikutinya. Ketika ia akhirnya mencapai ujung lorong, Randy terkejut menemukan dirinya berada di sebuah area yang sangat berbeda, sebuah tempat terbuka yang dikelilingi oleh hutan yang lebat. Dia berdiri di pinggir jalan yang tampaknya familiar. Ia melihat mobil-mobil yang lalu lalang dan mendengar suara-suara kehidupan sehari-hari. Randy merasa campur aduk antara lega dan bingung. Ia telah kembali ke dunia nyata, tetapi mengapa bus yang menakutkan itu tampaknya hilang begitu saja? Dengan hati-hati, Randy melangkah menuju jalan dan mencoba menghentikan sebuah mobil. Setelah beberapa saat, seorang sopir yang baik hati berhenti dan menawarkan bantuan. Randy menceritakan pengalamannya dengan cepat, meskipun ia tahu bahwa kisahnya mungkin terdengar tidak masuk akal. Sopir itu tampak prihatin dan membawanya ke pos polisi terdekat untuk memastikan keselamatannya. Di pos polisi, Randy akhirnya bisa menceritakan semuanya dengan lebih detail. Polisi melakukan pencarian di lokasi yang dijelaskan oleh Randy, tetapi tidak menemukan jejak bus yang mengerikan itu. Mereka hanya menemukan beberapa barang dan puing-puing yang tampaknya telah ada di sana selama bertahun-tahun. Meskipun mereka tidak menemukan bukti yang konkret, mereka memastikan bahwa Randy tidak dalam bahaya lebih lanjut. Selama beberapa minggu setelah kejadian tersebut, Randy terus merasa terjaga dan cemas. Ia sering terbangun di malam hari dengan perasaan tertekan, seolah-olah bayangan dari bus masih mengikutinya. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan itu mulai memudar, dan ia mulai menjalani kehidupan normalnya kembali. Suatu malam, saat Randy duduk di depan komputernya, ia menerima sebuah email misterius yang tidak dikenal. Di dalam email tersebut, ada foto bus tua yang tampaknya sama persis dengan bus yang ia lihat. Di bawah foto, terdapat pesan singkat, kisah ini belum selesai. Beberapa jiwa belum menemukan kedamaian.
Randy merasa ketegangan merayapi tubuhnya saat membaca pesan itu. Meskipun ia sudah bebas dari bus, ia tahu bahwa cerita ini mungkin belum sepenuhnya berakhir. Dengan rasa kewaspadaan, ia menutup email dan menyadari bahwa ia tidak hanya harus menghadapi ketakutan di dalam bus, tetapi juga kemungkinan ada yang lebih dalam dan lebih gelap yang masih mengintainya dari bayang-bayang.